Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus,
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Apa kabar? Beberapa hari saya tidak sempat merekam doa pagi kita karena kesibukan pelayanan Natalan di cabang-cabang. Semalam baru tiba kembali di Jakarta setelah pelayanan pembukaan cabang JKI Sema cabang Pontianak. Dan puji Tuhan luar biasa, acara pembukaan, grand opening, juga Natalan bersama. Baik, walaupun sudah agak siang, saya akan sampaikan firman hari ini karena Tuhan menaruh sesuatu di hati saya dari pembacaan firman pagi hari ini. Yesaya pasal 45. Ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku berdiri, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunas keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamulah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun manusia untuk maksud dan tujuan tertentu bagi umatnya. Seperti yang terjadi pada Raja Kores, Raja negeri Persia, yang walaupun tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pakai untuk menjadi pembebas bagi Israel dari perbudakan kerajaan Babel. Dikatakan di ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan memakai Kores, raja negeri Persia yang tidak mengenal Allah, untuk membebaskan bangsa Israel, umat pilihannya, dari perbudakan bangsa Babel di Babel.
Poin pertama dari kebenaran firman ini ingin mengajarkan kepada kita, jangan suka kita itu mengklaim hanya melalui kita pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan bisa memilih siapapun. Bahkan yang menurut pandangan mata kita, orang itu tidak berkenan. Tetapi bila Tuhan berkehendak, Tuhan bisa memakai orang itu. Jadi stop suka menghakimi orang itu tidak berkenan, tidak layak, dan sebagainya. Karena Tuhanlah yang melayakkan. Bahkan Kores, Raja Negeri Persia yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Yang kedua, kebenaran firman hari ini ingin mengajar kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu berbicara tentang membuka pintu-pintu supaya kerajaan Allah diluaskan, bukan menutupnya. Perhatikan ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya mengkritisi fenomena-fenomena akhir-akhir ini dalam kehidupan bergereja. Kadang pekerjaan Tuhan dihambat oleh sesama anak Tuhan sendiri. Menutup pintu pemberitaan Injil, perluasan gereja oleh sesama anak-anak Tuhan sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Setiap kita dipanggil untuk membukakan pintu-pintu supaya pemberitaan Injil diluaskan, supaya pekerjaan Tuhan diluaskan. Jadi teman partner yang baik bagi sesama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya sesama gereja. Kita mesti jadi partner yang baik supaya pekerjaan Allah lebih diluaskan, bukan bersikap sebaliknya. Sebab bila bersikap sebaliknya kita menghambat satu dengan yang lain, yang terjadi ayat 2 dikatakan, Tuhan sendiri hendak berjalan di depan dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya Tuhan sendiri justru yang akan meratakan kalau kita ini menjadi penghalang untuk pekerjaan Injil diluaskan, untuk kebebasan umat Tuhan beribadah. Bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Babel karena mereka kembali berseru, rindu rumah Tuhan, pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan, bait Allah, beribadah. Jadi gereja yang benar itu selalu membukakan untuk umat dapat beribadah dan mengekspresikan imannya, walaupun tidak selalu di sinode di mana kita ada. Kita bisa menjadi partner satu dengan yang lain, bukan menghalangi satu dengan yang lain. Sebab kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan selalu berbicara agar umat Tuhan dapat beribadah dan mengekspresikan imannya. Jangan tutupi, justru bukakan pintu lebar-lebar. Jadi sarana. Yang ketiga Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam melaksanakan tugas panggilan kita kepada Tuhan, harus tulus, bukan karena ada sesuatu, ya dalam tanda kutip bayaran, atau ingin mendapat sesuatu. Seperti di ayat 13 dikatakan, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tanpa bayaran dan tanpa suap dipahami sebagai tanpa mencari keuntungan. Maksud segala pekerjaan Tuhan adalah untuk penyelamatan dan untuk supaya umat dapat beribadah, mengekspresikan imannya. Luaskan, bekerja sama satu dengan yang lain, bukan untuk maksud keuntungan pribadi. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua, baik pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan antar gereja, di mana Tuhan memberi kepercayaan untuk kita menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Shalom.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap kami akan tugas panggilan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, juga kepada umat-Mu, JKI Sema, dan kepada rekan-rekan pengurus, dan juga hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari Minggu kemarin telah diresmikan JKI Sema Cabang Pontianak. Kami rindu JKI Sema Cabang Pontianak menjadi kepanjangan daripada tangan Tuhan melalui JKI Sema untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, di Pontianak seperti di surga. Berkati Urapi, Pendeta Teddy dan pengurusnya dapat bekerja sama menyatakan kemuliaan Tuhan, mensaranai jemaat Tuhan beribadah dan mengekspresikan imannya. Berkati juga mereka dapat bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain di Pontianak, sehingga kerajaan Allah dinyatakan di seluruh kota Pontianak, bahkan di Kalbar. Berkati pelayanan mereka. Berkati JKI Sema Sunter yang mengutus pengurus ini untuk pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan. Kami juga semua jemaat yang ada pagi hari yang berdoa bersama mendengar kebenaran firman ini, saling mendukung, baik dalam doa, daya, dan dana. Kami juga berdoa untuk minggu depan tanggal 15 untuk pembukaan cabang JKI Sema, cabang Gunung Sindur, Bogor. Tuhan menyertai dan Tuhan mengurapi setiap persiapan-persiapan pengurus-pengurus yang akan terlibat. Juga hamba-Mu, Bapak Meksi ya, dan Ibu yang akan menjadi penanggung jawab untuk cabang JKI Sema, cabang Gunung Sindur. Supaya Pak Meksi juga dapat bekerja sama dengan pengurusnya, juga dengan gereja-gereja setempat, membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ini doa kami, Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hanya menguatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau dapat memulihkanku. Mari datang kepada Tuhan. Ku letakkan bebanku, berserahkan kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam Yesus.